Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Auliana Nisa Putri, mahasiswi Universitas Pancasila Bekasi dengan program studi Pendidikan Ekonomi Reguler semester 4 pagi. Dengan mengenai proyek UAS untuk mata kuliah manajemen keuangan, di sini saya akan memaparkan materi dengan judul Strategi Pengelolaan Keuangan Pasca Pandemi COVID-19. Nah, membahas tentang pandemi COVID-19 ini, sudah kita ketahui bersama bahwa virus ini sangat mengancam kesehatan manusia di seluruh dunia. Data menunjukkan terdapat 4.103.539 orang di dunia yang terinfeksi virus corona. Dan di Indonesia sendiri, ada total 13.645 orang yang terinfeksi. Nah, pandemi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat. Pemerintah dan masyarakat dituntut untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi situasi darurat dan bertindak responsif dalam mengantisipasi dampak dari COVID-19 terhadap sektor bisnis secara keseluruhan. Pemberlakuan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dan penerapan work from home atau WFH untuk karyawan baik swasta maupun pemerintah berpengaruh pada kinerja usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi masuk saja kepada pembahasan berikutnya. Diketahui bersama, akibat pandemi yang terjadi di dunia ini memberikan dampak besar, salah satunya di sektor ekonomi, khususnya di kalangan bawah hingga kalangan menengah, yang sangat berdampak. Ketika awal pandemi, pemerintah melakukan banyak bantuan kepada masyarakat seperti pemberian bansos, lalu memberikan bantuan-bantuan berupa pangan, dan lain-lain. Nah, dari awal pandemi hingga pandemi yang akan berakhir ini, Indonesia masih berusaha untuk membangkitkan perekonomiannya. Mengatur keuangan perlu diperhatikan di masa pandemi COVID-19 ini. Manajemen keuangan perlu diperhatikan agar keuangan tetap sehat untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tanpa manajemen yang baik, dikhawatirkan lambat laun akan mengancam keamanan finansial, apalagi tidak tahu kapan pandemi akan berakhir. Sebab itu perlu solusi bijak dalam mengelola keuangan. Nah, berikut ini ada cara mengelola keuangan pasca pandemi agar kita bisa lebih menjalankan kehidupan yang lebih baik ketika kita dalam situasi wabah. Yang pertama, pahami perbedaan kebutuhan dan keinginan. Yang kedua, hitung seluruh pendapatan. Yang ketiga, buat daftar pengeluaran prioritas bulanannya. Dan yang keempat, siapkan dana darurat. Lalu yang kelima, hindari pembelian dengan sistem cicilan atau kredit. Lalu yang keenam, alokasikan untuk tabungan, asuransi, dan investasi. Ya, yang akan kita bahas poin pertamanya yaitu pahami perbedaan kebutuhan dan keinginan. Cara mengelola keuangan yang pertama adalah memahami apa itu kebutuhan dan keinginan. Bagi kita yang sudah berkeluarga atau masih lajang, sudah pasti ada kebutuhan-kebutuhan yang wajib dipenuhi. Contohnya kebutuhan untuk keperluan sehari-hari seperti makan, hingga lokasi pendidikan apabila kita sudah memiliki buah hati. Namun pada praktiknya, cara mengatur keuangan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan yang bersifat wajib, melainkan juga digunakan untuk belanja yang berasal dari keinginan semata. Terkadang kita malah mengalokasikan dana lebih banyak bukan pada kebutuhan, tapi keinginan. Padahal banyak dari keinginan kita yang sebenarnya belum terlalu dibutuhkan. Contohnya seperti membeli fashion terbaru, gadget terkini, liburan, hingga barang-barang yang lainnya yang bersifat sekunder dan tersier, hingga kita bisa memakan dana yang tidak sedikit. Maka kita harus perhatikan untuk perbedaan kebutuhan dan keinginan. Lalu yang kedua ada hitung seluruh pendapatan. Untuk cara mengelola keuangan yang efektif, yang perlu kita lakukan adalah menghitung seluruh pendapatan yang masuk selama 1 bulan. Pendapatan yang dimaksud di sini bukan hanya dari penghasilan gaji bulanan, tetapi juga termasuk insentif bila kita menerima upah lembur hingga keuntungan bila dari berinvestasi atau mengambil proyek freelance. Nah, ini penting dilakukan agar kita bisa membagi alokasi penghasilan yang kita miliki ke kebutuhan yang harus kita penuhi. Ingat, yang pertama harus dipenuhi adalah kebutuhan yang bersifat primer atau kebutuhan yang utama. Dengan menghitung seluruh pendapatan, cara mengelola keuangan menjadi lebih mudah.
Lalu next selanjutnya ada buat daftar pengeluaran prioritas bulanan. Nah, membuat daftar pengeluaran prioritas selama sebulan akan membantu kita dalam memanage keuangan kita selama pandemi ini. Daftar ini membantu kita mengelola keuangan secara efektif dengan membuat daftar prioritas, alokasi dan pengeluaran dana menjadi lebih tertata. Pengeluaran yang masuk daftar prioritas antara lain biaya makan sehari-hari, belanja dapur, tagihan listrik, tagihan air, biaya transport kerja, pendidikan, lalu cicilan kendaraan atau rumah. Lalu yang keempat, ada siapkan dana darurat. Dalam menjalani kehidupan, tidak semuanya bisa berjalan mulus sesuai dengan yang kita rencanakan. Banyak hal yang tiba-tiba saja terjadi di luar rencana. Contohnya, kita terkena musibah seperti kecelakaan, PHK, hingga krisis ekonomi yang berskala besar, atau juga kondisi sulit karena pandemi seperti sekarang ini. Jadi, sisihkan sebagian dari penghasilan kita setiap bulan untuk dana darurat. Besarannya relatif bisa 10-30% dari penghasilan. Lalu yang kelima, hindari pembelian dengan sistem cicilan. Menunda keinginan untuk membeli barang yang belum dibutuhkan adalah suatu cara yang baik untuk memanage keuangan kita. Tunda dulu jika kita punya keinginan untuk membeli handphone baru atau barang lainnya yang dikira tidak terlalu penting, walaupun pilihan tersebut ada pembayaran bersistem cicilan. Di saat kondisi pandemi seperti saat ini, berhemat dan menyimpan setiap uang jauh lebih penting daripada membeli sesuatu yang bersifat tersiar. Meski kita sudah punya tabungan atau dana darurat, kita harus lebih mementingkan kebutuhan primer hingga masa kritis selesai. Lalu yang terakhir ada alokasikan untuk tabungan, asuransi, dan investasi. Selain mengalokasikan penghasilan untuk dana cadangan atau darurat, kita juga perlu mengalokasikan penghasilan untuk keperluan di luar kebutuhan rutin, antara lain pengeluaran untuk tabungan, asuransi, investasi. Tiganya termasuk dalam cara mengelola keuangan yang baik. Nah, asuransi bermanfaat untuk melindungi diri dari biaya kesehatan, sementara investasi bisa digunakan sebagai tabungan jangka panjang sehingga uang yang kita miliki tidak habis begitu saja. Sedangkan tabungan, seperti kita ketahui, jelas berguna untuk keperluan saat ini dan masa depan. Penghasilan yang kita simpan di tabungan bisa digunakan untuk pengeluaran sehari-hari ataupun keperluan mendadak. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.